di Forum Christian kami masih membahas mengenai digitalisasi, mencegah korupsi. Saya mau mohon kesediaan Pak Trubus dan juga Pak Pahala ini untuk menyampaikan. Dari tadi kita sepakat, iya itu adalah faktor yang bisa menunjang, Pak Trubus bilang meminimalisir terjadinya potensi korupsi. Apalagi menurut Pak Trubus yang harus segera dilakukan agar faktor-faktor pendukung tadi yang kita bahas bisa lebih optimal lagi untuk bisa menciptakan ekosistem digital yang pada akhirnya kita sederhana birokrasinya, pada akhirnya juga uang negara digunakan secara efektif dan efisien, tidak ada korupsi. Iya, kalau dalam konteks layanan publik, ya konteks layanan publik, karena ini kan korupsi itu yang paling banyak itu di layanan publik, satu lagi di perizinan, nanti Pak Pahala jelaskan. Nah di layanan publik itu sebenarnya kan ini ada persoalan seperti ini kan, hukum pasar supply demand ya. Nah ini persoalannya di masyarakat juga harus diedukasi bahwa masyarakat kita ini jangan mudah-mudah apa-apa minta serba instan. Sehingga ini yang menyebabkan seringkali istilahnya orang sabar. Nah karena nggak sabar itu tadi. Sistemnya sudah dibuat, ada saja yang menawarkan. Betul, gitu ya? Yang menawarkan. Nah ini yang kemudian memang harus dibangun secara bertahap lah. Tentu saya percaya Indonesia Emas 2045 itu tercapai. Karena apa? Karena segala sesuatu perangkatnya sudah ada semua. Nah, karena itu sesungguhnya selain penata laksanaan mengenai kelembagaannya itu yang harus diperbaiki, juga berkaitan dengan ini regulasinya juga harus mengikuti. Jadi regulasi itu harus ada pembaruan regulasi. Di satu sisi juga memang law enforcement-nya juga harus ditegakkan, karena bagi mereka yang melanggar betul-betul dikasihkan ancaman hukuman yang betul seberat-beratnya gitu. Jadi jangan kemudian seolah-olah yang terjadi di publik itu ya kan, orang yang melakukan korupsi hukumannya cuman seringan itu. Nah, itu yang jadi seringkali menganggap bahwa perilaku korupsi itu menjadi hal-hal yang sifatnya wajar. Jadi menurut saya memang ada hal yang penting sekali di dalamnya adalah bagaimana kemudian selain pemahaman literasi melalui edukasi, tetapi juga ada lagi yang sifatnya bagaimana ya istilahnya budaya-budaya itu harus dibuang karena kan itu negatif. Nah karena itu penciptaan digitalisasi ini kan sebenarnya untuk membuang watak-watak yang istilahnya perilaku-perilaku yang kurang baik itu pelan-pelan ya. Mengikis budaya itu. Iya, gitu ya? Budaya itu karena memang namanya suap korupsi itu sejak zaman dahulu kala sudah ada itu. Dari zaman kerajaan-kerajaan juga sudah berlangsung gitu ya, apalagi di zaman penjajahan, kolonial lah terus. Di zaman sekarang ya dengan caranya metodenya yang jauh lebih canggih karena menggunakan IT ya tentu juga harus dilihat. Yang paling penting Mbak, yang menurut saya yang paling penting di situ adalah pengawasan. Jadi pengawasan itu yang harus dilakukan, pengawasan dan monitoring menjadi kunci dari semuanya. Dari persoalan-persoalan yang sudah ini. Jadi sistem sudah dibangun, infrastruktur sudah dibuat, tinggal pengawasannya yang nah pengawasannya karena itu yang terus berlangsung. Digitalisasi juga bukan tanpa celah. Akan sangat optimal kalau disertai dengan pengawasan ya menurut Pak Trubus. Oke, ke Pak Pahala. Pak Pahala, menurut Pak Pahala dalam konteks juga sebagai koordinator pelaksana di Stranas PK tentu mendapatkan dan melihat, mengkaji tentu bagaimana kita bisa mengoptimalisasi digitalisasi ini bisa mencegah korupsi. Apa yang harus segera dilakukan saat ini untuk bisa menjadi daya dukung, menjadi ekosistem yang lebih optimal lagi untuk mencegah korupsi terjadi? Jadi yang pertama menurut pengamatan kami mendorong digitalisasi di banyak sektor. Yang paling penting menurut kami adalah komitmen atau kemauan atau willingness dari pimpinan lembaga. Saya ambil contoh saja. Ambil contoh Kementerian Sosial. Dulu kita bilang bantuan sosial itu udah jelas-jelas salah sasaran. Tapi gimana cara ngadunya? Gimana saya tahu kalau saya dapat bansos apa enggak? Dibuatkanlah sekarang cek bansos, website dan Android. Siapapun bisa cek namanya, NIK-nya ada di situ. Silakan diisi, saya berhak dapat bansos apa enggak? Kalau dapat kapan? Kalau enggak gimana caranya? Selesai langsung urusan kesalahan distribusi bansos. Lewat komitmen dari menterinya bilang saya mau ini mudah dicek oleh siapa saja. Kalau dulu orang harus datang ke dinas sosial, nanya, saya dapat apa enggak? Enggak dapat, Bu. Tapi kalau mau dapat boleh. Bagi saya sekian persen. Sekarang nggak ada. Udah, pakai Android aja. Selesai. Di Kementerian Kesehatan, sama. Dulu saya kalau datang ke rumah sakit bingung. Ini saya ada tempat tidur apa enggak di sana? Akhirnya menyuap supaya dapat tempat tidur. Kalau saya harus dirawat.
Sekarang menterinya bilang, pokoknya saya mau Siranap itu sistem informasi rawat inap itu terbuka. Jadi kalau saya ke depan RSCM, saya tinggal cek berapa tempat tidur yang sisa, berapa dokter yang lagi praktek, semua kelihatan. Ya. Selesai. Yang berat pengadaan sekarang. Dari LKPP, dari kita dorong, kok Tokopedia bisa atau Bukalapak segitu gampangnya beli, plug, uangnya langsung selesai. Nggak ada lagi kan tawar-menawar komisi di bawahnya. Ya. Nah kita bilang kita bikin dong Tokopedia tapi versi pemerintah. Gitu. Nah pemerintah pembeliannya ini kan 1.000 triliun setahun. Oh yang nggak bisa kita model begitu. Sudah dimulai, tapi baru kelas pembelian 50 juta ke bawah. Poinnya adalah kalau pimpinannya mau, gitu, yang di bawah tuh ikut. Apa yang nggak tersedia? Saya bilang SDM kita sekarang ASN ini didominasi anak-anak muda. Anak-anak muda itu selain pinter juga mau belajar. Jadi dibanding sama saya nih, mau belajar. Jadi tinggal kita bilang, bisa nggak bikin Tokopedia versi pemerintah? 2 bulan lagi bisa kali, kalau anak muda yang ngerjain. Nah jadi itu yang kita bilang komitmen ini yang kita lihat masih kadang ada, kadang enggak, kadang cuma kami sudah digital, isinya cuma website saja, dan itu foto kepala daerahnya gede-gede, nggak diupdate, orang bosan ngeliatnya. Nah ini komitmen yang nggak jelas, gitu kan. Nah kita bilang teman-teman muda gitu, kesempatannya lebar, kita pernah bikin kompetisi 300 aplikasi masuk, luar biasa, ternyata hadiahnya cuma 5 juta atau 10 juta gitu. Ternyata teman-teman muda ini saya bilang, masuk deh ASN buru-buru deh gitu. Saya juga pengen lihat digitalisasi jadi mainstream gitu ya. Jadi komitmen ada, kalau pelaksanaan nggak usah khawatir. Di luar tuh anak-anak muda banyak, mulai dari mahasiswa suruh bikin aplikasi yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita buka kompetisi, kita aja takjub ngeliatnya, kok pikir ya ginian. Tapi kalau nggak ada komitmen, selesai itu. Selesai, mau dibilang kayak apapun, harus pelatihan dulu input datanya. Mana ada sih pelatihan-pelatihan zaman sekarang anak-anak muda itu bisa lihat di YouTube aplikasi. Ya? Gratis lagi. Nggak ada, selesai ya. Nah yang kedua Mbak, literasi masyarakat saya setuju perlu. Kita bikin perizinan gratis semua online. Kita tanya sama pengusaha, dia bilang enggak, masih bayar kok. Pertanyaannya, ngurus sendiri apa pakai orang? Oh saya nggak sempet, saya nyuruh orang, rasain gitu. Rupanya dia bayarnya ke calo, ya udah salah sendiri gitu. Jadi literasi masyarakat juga Anda ngurus sendiri tuh. Ngabisin setengah jam ngurus STNK sendiri, biayanya. Jangan lewat biro jasa lantas bilang pemerintah nggak berubah nih, pengurusan perizinan masih bayar ini. Ya Anda maunya duduk di rumah dianterin, ya nggak ada. Nah kira-kira itu. Jadi literasi masyarakat juga perlu didorong bahwa pelayanan publik yang bebas korupsi, digitalisasi yang mencegah korupsi, menuntut komitmen pimpinan dan literasi masyarakat juga. Terima kasih. Literasi masyarakat dan komitmen dari para pengambil kebijakan, para pemimpin di tingkat daerah, di tingkat pusat, itu penting. Pak Pahala, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Forum Christian. Pak Trubus juga terima kasih. Sayang sekali kita gagal tersambung ya masa di era digital, internet sering down. Di Jakarta ternyata juga bisa down ya Pak Pahala ya. Jadi nggak jadi deh kita bicara dengan sekretaris daerah dari Jawa Barat. Semoga di lain kesempatan teman-teman mahasiswa terima kasih ya sudah hadir di Forum Christian, di studio Forum Christian di Senayan. Terima kasih. Sehat selalu untuk Anda semua. Anda juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami. Sehat selalu juga untuk Anda. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.